Abad ke-20 adalah babak sejarah paling berdarah. 250 juta manusia mati karena perang, pembantaian massal, dan pembunuhan bernuansa politik. Ideologi yang paling bertanggung jawab atas bencana mengerikan ini adalah komunisme. Inilah ideologi yang menjanjikan pemerataan dan keadilan, namun malah menimbulkan pertumpahan darah, kematian, dan ketakutan. Dalam film ini, kita akan mengkaji abad berdarah komunisme serta menyaksikan penderitaan dahsyat yang ditimbulkannya bagi umat manusia. Mustahil dunia mampu menghindari bencana yang sama di masa depan tanpa belajar dari peristiwa masa lalu. Pada pertengahan abad ke-19, dua filsuf asal Jerman yang hidup di Inggris berusaha merumuskan ideologi yang akan mengguncang dunia. Awalnya mereka menyampaikan gagasan mereka dalam manifesto komunis yang diterbitkan beberapa waktu sebelumnya. Salah satu filsuf ini adalah Karl Heinrich Marx, yang lainnya adalah Friedrich Engels. Keduanya meyakini filsafat materialisme yang mengatakan bahwa tidak ada keberadaan apapun selain materi. Sebenarnya, materialisme adalah dogma lama yang pernah dicetuskan oleh pemikir Yunani Demokritus. Selama Revolusi Prancis, sejumlah pemikir di Eropa mengambil kembali filsafat materialisme ini, memolesnya, dan mulai menyebarluaskannya kembali. Mereka bertujuan menghapuskan keyakinan agama, dan materialisme adalah satu-satunya yang dapat mereka gunakan untuk melawan agama. Selain mendukung materialisme, Marx dan Engels juga memunculkan gagasan dialektika yang menyatakan bahwa konflik atau perseteruan adalah hukum alam. Oleh karena itu, teori mereka disebut sebagai materialisme dialektika. Dialektika adalah hipotesis yang menyatakan
bahwa perkembangan di alam merupakan akibat dari konflik. Dua filsuf tersebut mencoba memahami sejarah dunia dengan cara pandang materialisme dialektika ini. Marx mencoba menerapkan dogma ini dalam buku tentang sejarah dan ekonomi yang ditulisnya, sedangkan Engels menerapkannya pada ilmu pengetahuan dan filsafat. Lebih jauh lagi, Marx mencoba meramal masa depan. Dalam pandangannya, negara-negara industri di Eropa sebentar lagi akan mengalami revolusi berdarah akibat prinsip konflik dialektika. Kelas pekerja yang ditindas kaum kapitalis akan bangkit dan merebut kekuasaan, dan setelahnya sistem komunis akan didirikan. Gagasan tentang agama, akhlak, dan keluarga tidak mendapat tempat dalam masyarakat komunis ini. Namun, Marx dan Engels menghadapi kesulitan besar. Mereka memandang sejarah manusia dengan kacamata materialisme dialektika, meskipun harus dengan memutarbalikkan sejarah. Tapi, bagaimana dengan sejarah kehidupan di alam ini? Bagaimana makhluk hidup muncul menjadi ada? Harus ada jawaban yang bersifat materialistik atas pertanyaan penting ini. Jawabannya diberikan oleh seorang ideolog lain yang juga tinggal di Inggris saat itu. Selama pelayarannya melintasi Samudra Atlantik, kapal angkatan laut kerajaan Inggris, The Beagle, membawa seorang peneliti muda bernama Charles Robert Darwin. Setelah pelayaran panjangnya dengan kapal itu, ia kembali ke London tahun 1836. Ia menghabiskan sisa umurnya dengan mencoba merumuskan teori yang menjelaskan bagaimana makhluk hidup muncul menjadi ada. Darwin mengemukakan teorinya dalam buku The Origin of Species yang terbit tahun 1859. Di buku ini ia menyatakan makhluk hidup muncul menjadi ada melalui cara sebagaimana dinyatakan filsafat materialis, yakni melalui serangkaian peristiwa kebetulan. Lagi pula, ia menganggap bahwa peristiwa kebetulan ini terjadi melalui konflik sebagaimana dialektika. Singkatnya, Darwin menjelaskan alam kehidupan menggunakan materialisme dialektika. Namun teori Darwin tidak memiliki landasan ilmiah. Karenanya, para ilmuwan terkemuka saat itu tidak menanggapinya dengan serius, kecuali oleh dua orang, Karl Marx dan Friedrich Engels. Hanya sebulan setelah penerbitan buku The Origin of Species pada tanggal 12 Desember 1859, Engels menyurati Marx dengan mengatakan, "Darwin, yang bukunya kini sedang saya baca, sungguh mengagumkan." Surat dari Marx kepada Engels menyatakan hal serupa. Beberapa minggu terakhir ini, saya telah membaca beragam hal, di antaranya buku Darwin tentang seleksi alam. Inilah buku yang berisi dasar berpijak pada sejarah alam kehidupan bagi pandangan kita. Hubungan antara Darwinisme dan Marxisme tumbuh semakin kuat. Para penganut Marxisme menjadikan teori evolusi sebagai dasar berpijak ilmiah mereka. Marxisme pun tersebar dengan pengaruh Darwinisme. Buku-buku Marx dan Darwin berdampingan menghiasi poster-poster komunis saat itu. Perang antara Prancis dan Prusia pada tahun 1871 memungkinkan terjadinya revolusi pertama yang diimpikan Marx. Prancis dikalahkan dan tergulingnya pemerintahan kerajaan meninggalkan kekosongan kekuasaan. Kaum Marxis tidak melewatkan kesempatan ini. Bersama dengan golongan sosialis kecil lainnya,
mereka menyulut pemberontakan di ibu kota, Paris, dan membentuk pemerintahan berdasarkan prinsip komunisme. Di bawah rezim baru, Paris berubah menjadi kota yang mencekam. Gereja dan gedung pemerintahan dihancurkan. Para pemuka agama ditembak oleh kaum komunis. Jalanan dipenuhi penghalang dan penutup jalan. Pemberontakan akhirnya dipadamkan pasukan pemerintah yang berhasil memasuki Paris setelah pertempuran panjang. Percobaan pertama penerapan komunisme telah mengorbankan 18.000 nyawa. Namun, bagaimana teori Karl Marx ini dapat menyebar begitu cepat? Jawaban atas pertanyaan tersebut diberikan oleh ilmuwan terkenal Jerman Rudolf Virchow. Dalam sebuah kongres yang dihadiri para naturalis, Virchow berpidato memperingatkan ilmuwan biologi yang mendukung Darwinisme. Waspadai teori ini, sebab teori ini sangat terkait erat dengan teori yang telah menyebabkan banyak bencana di negara tetangga kita. Virchow benar. Teori evolusi Darwin berperan besar dalam penyebaran paham Marxisme di kalangan intelektual Barat. Teori ini menganggap manusia sebagai sejenis hewan yang akan berkembang melalui konflik, dan yang terpenting, teori ini menolak fakta penciptaan. 3 kekeliruan besar inilah yang menjadi dasar berpijak Marxisme. Revolusi komunis pertama yang berpijak pada dasar pemikiran ini terjadi di Rusia. Di awal abad ke-20, Rusia diperintah oleh rezim Tsar. Namun, gagasan revolusi komunis mulai menyebar luas di kalangan buruh dan pekerja. Sebagian aparat militer juga terkena pengaruh ideologi tersebut. Pemimpin pergerakan komunis di Rusia adalah Vladimir Ilyich Lenin. Pergerakan komunis yang dipimpin Lenin dikenal sebagai kaum Bolsheviks. Mereka percaya bahwa revolusi berdarah sangat diperlukan untuk merebut kekuasaan. Meski telah berorganisasi secara ilegal bertahun-tahun, mereka belum dapat juga mewujudkan cita-cita mereka. Kesempatan yang mereka cari muncul di tahun 1914 dengan meletusnya Perang Dunia Pertama. Konflik paling berdarah yang pernah dikenal dalam sejarah kemanusiaan. Salah satu negara yang terlibat perang yang menewaskan 10 juta orang itu adalah Rusia. Rusia menderita kekalahan bertubi-tubi dalam 3 tahun perang pertamanya dan kehilangan 2 juta nyawa. Penderitaan akibat perang menyeret Rusia ke arah revolusi. Di bulan Februari 1917, sejumlah kesatuan tentara di ibu kota Petrograd memberontak dan menguasainya.
Tsar Nicholas II yang memimpin pergerakan pasukannya berangkat menuju ibu kota. Namun kereta apinya dicegat pasukan pro-revolusi dan ia ditangkap. Semua lambang rezim Tsar dihancurkan oleh para prajurit pro-revolusi. Pendukung revolusi tumpah ruah bergembira di jalanan. Kebanyakan orang berharap bahwa berakhirnya rezim Tsar akan membawa perbaikan bagi Rusia. Tetapi mereka keliru. Peran serta kaum Bolshevik dalam revolusi bulan Februari 1917 tersebut ternyata sangat kecil. Keberadaan mereka kurang terwakili di parlemen yang dibentuk pasca revolusi. Pemerintahan beralih ke tangan Kerensky, seorang demokrat yang pro-barat. Lenin yang kala itu di pembuangan memerintahkan anak buahnya agar sama sekali tidak mendukung pemerintahan baru. Ia terus menggerakkan kaum Bolshevik demi revolusi yang dikehendakinya. Dan di bulan Oktober 1917, ia pun menyerang. Pasukan Lenin menyerang Winter Palace yang merupakan pusat pemerintahan. Mereka membunuh penjaga yang melawan dan melakukan salah satu kudeta termudah dalam sejarah. Film propaganda Soviet yang dibuat bertahun-tahun setelahnya menggambarkan kudeta ini sebagai pemberontakan massa yang diawali pidato berapi-api Lenin. Faktanya, jumlah mereka yang menyerang istana kurang dari 100 orang dan hanya 5 orang yang tewas. Lenin memulainya dengan kudeta tak berdarah. Namun tidak segalanya berjalan demikian. Kaum Bolshevik menyerang kesatuan tentara yang masih setia kepada Tsar. Perang sipil hebat meletus dan berlangsung selama 3 tahun. Kaum Bolshevik membentuk tentara merah untuk perang tersebut. Tangan kanan Lenin, Leon Trotsky, menjadi panglima perangnya. Tentara merah dan polisi rahasia bentukan Lenin yang dikenal sebagai CK tidak segan menggunakan cara paling brutal dalam menghadapi pendukung Tsar dan kelompok anti-komunis lainnya. Tsar Nicholas II, istri, dan 5 orang anaknya ditembak mati atas perintah Lenin. Kota-kota yang menolak mendukung rezim Bolshevik dihancurkan. Dalam telegram untuk pengikut setianya, Lenin memerintahkan menembak siapa saja yang menentang rezim komunis. Kaum Bolshevik menangkap puluhan ribu orang dengan tuduhan menentang rezim. Kebanyakan di antaranya disiksa dan dihukum mati secara massal. Penulis ternama Rusia, Maxim Gorky, mengungkapkan contoh kekejaman kaum Bolshevik. Di provinsi Tambov, kaum komunis memaku tangan kiri dan kaki kiri para tahanan di pepohonan 1 meter di atas tanah dengan paku rel kereta api. Dan mereka melihat penyiksaan orang-orang yang sengaja disalib secara aneh ini. Mereka membuka perut seorang narapidana, mengeluarkan usus halus dan memakunya ke sebatang pohon atau tiang telegraf.
Mereka memaksanya mengitari pohon dengan pukulan, sembari melihat ususnya keluar melalui luka. Pejabat yang tertangkap ditelanjangi. Mereka lalu menguliti bahunya sehingga lukanya membentuk tali bahu. Ketakutan luar biasa menghantui seluruh Rusia, namun kekejaman komunis baru saja dimulai. Ketika kaum Bolshevik meraih kekuasaan, kebanyakan penduduk Rusia hidup di pedesaan, menikmati taraf hidup yang sangat memprihatinkan. Kebanyakan petani hanya mampu memberi makan keluarga dengan apa yang mereka hasilkan. Musim dingin yang membeku di Rusia tidak memungkinkan pertanian yang produktif. Keputusan yang diambil Lenin pada tahun 1918 justru menimpakan bencana lebih buruk bagi jutaan petani yang sebelumnya telah hidup miskin. Kepemilikan pribadi dilarang dan barang-barang milik petani dirampas oleh negara. Lenin melaksanakan kebijakan itu melalui tangan kanannya yang lain, Felix Dzerzhinsky, kepala CK yang terkenal dengan kekejamannya. Para staf pelaksana CK mendatangi desa-desa di seluruh Rusia dan merampas hasil panen serta ternak petani dengan moncong senapan. Jatah yang harus diserahkan setiap petani untuk diberikan kepada kaum Bolshevik ditentukan. Untuk mencapai jatah ini, kebanyakan petani harus menyerahkan seluruh yang mereka punya. Petani yang melawan dibungkam dengan cara sangat kejam. Pada tanggal 14 Februari 1922, seorang inspektur yang mendatangi wilayah Omsk menulis, penyalahgunaan wewenang oleh tim penyita kini benar-benar telah mencapai batas yang sulit dipercaya. Secara sistematis, petani yang ditahan dikurung dalam gudang besar tanpa penghangat ruangan. Mereka lalu dicambuk dan diancam hukuman mati. Mereka yang belum memenuhi jatah mereka diikat dan dipaksa berlari sepanjang jalan utama desa dengan telanjang bulat dan kemudian dikurung di dalam gudang besar lain tanpa pemanas ruangan. Lenin marah ketika tahu bahwa jatah yang ditetapkan untuk desa-desa tersebut tidak dipenuhi. Pada tahun 1920, ia menimpakan hukuman mengerikan di sejumlah wilayah yang menentang penyitaan ini. Tidak hanya hasil panen yang disita, tapi juga semua benih milik petani di wilayah tersebut. Menyita benih berarti petani tak akan mampu lagi menghasilkan panen berikutnya. Dengan kata lain, mereka tak akan memiliki apapun untuk dimakan. Lalu kelaparan pun melanda. 29 juta orang di wilayah Rusia berjuang melawan kelaparan. Di tahun 1921 dan 1922, 5 juta orang kelaparan sehingga mati. Lenin menyaksikan apa yang terjadi dengan sangat gembira. Menurutnya, kelaparan sangatlah berguna. Ia memperkirakan hal ini akan membantu memperlemah keyakinan manusia kepada Tuhan dan agama dan membuat mereka tunduk pada komunisme. Dalam buku The Black Book of Communism yang mengejutkan dunia, gagasan jahat Lenin dipaparkan sebagaimana berikut. Sebagaimana dikisahkan di kemudian hari oleh seorang temannya, Vladimir Ilyich Ulyanov memiliki keberanian untuk keluar dan berkata secara terbuka bahwa kelaparan memiliki banyak manfaat positif. Kelaparan, katanya, akan mempercepat tahapan selanjutnya,
dan mengantarkan pada sosialisme, yakni tahapan pasti setelah kapitalisme. Kelaparan tak hanya menghapus kepercayaan kepada Tsar, tapi juga kepada Tuhan. Berikut ini adalah tulisan Lenin kepada para anggota Politbiro tanggal 19 Maret 1922. Keadaan saat ini menguntungkan kita. Dengan adanya semua orang yang kelaparan itu, yang mulai memakan satu sama lain, yang sekarat dengan jumlah berjuta-juta, dan yang tubuhnya bergelimpangan di tepi jalan di seluruh pelosok negeri, maka hanya kinilah saatnya kita dapat dan harus menjarah seluruh harta benda gereja dengan segenap kekuatan yang dapat kita kerahkan. Satu-satunya keinginan kita adalah keputusasaan massal yang muncul akibat kelaparan yang akan menjadikan mereka mendukung atau paling tidak mengabaikan kita. Arsip-arsip Soviet mengungkapkan bahwa Lenin sengaja menciptakan bencana kelaparan yang mengorbankan 5 juta nyawa. Kesimpulan yang sama didapatkan oleh sejarawan Richard Pipes yang telah bertahun-tahun meneliti arsip-arsip tersebut. Dalam bukunya The Unknown Lenin, dalam pandangannya, Lenin memandang hina manusia secara umum. Di mata Lenin, setiap manusia hampir tidak berarti apapun, dan ia memperlakukan kelas buruh sebagaimana seorang pekerja logam memperlakukan biji besi. Yang menjadikan Lenin dan kaum Bolshevik benar-benar kejam adalah adanya filsafat dialektika materialis yang sangat mereka yakini. Filsafat ini menganggap manusia sebagai sejenis hewan dan menyatakan bahwa kekerasan dan pertikaian diperlukan demi perkembangan umat manusia. Tidak sekedar menganggap manusia sebagai sejenis binatang, Lenin juga menggunakan cara binatang dalam memperlakukan manusia. Di bulan Oktober 1919, ia melakukan kunjungan pribadi kepada ilmuwan Rusia Ivan Pavlov yang terkenal dengan percobaan refleks buatannya pada hewan. Lenin ingin menerapkan metode refleks buatan ini pada seluruh rakyat Rusia. Pavlov terkejut. "Saya ingin Rusia mengikuti pola pikir dan perilaku komunistik," kata Lenin. Pavlov terkejut. Tampaknya Lenin menginginkannya melakukan pada manusia apa yang telah ia perbuat pada anjing. "Maksud Anda, apakah ingin menyeragamkan penduduk Rusia? Menjadikan mereka semua berperilaku sama?" tanyanya. "Benar sekali," jawab Lenin. "Manusia dapat diperbaiki, manusia dapat dijadikan apa yang kita inginkan." Dalil ilmiah bagi filsafat yang menganggap manusia sebagai sejenis binatang tersebut adalah teori evolusi Darwin. Teori evolusi merupakan inspirasi ideologis paling penting di balik pergerakan komunis Rusia. Buku Darwin, The Origin of Species, yang diterjemahkan ke bahasa Rusia pada akhir abad ke-19 menyebabkan ribuan pemuda Rusia menganut ateisme dan komunisme. Komunisme Rusia sangat terkait dengan Darwinisme, sehingga Georgy Valentinovich Plekhanov yang banyak dianggap sebagai pendiri pergerakan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa ia menganggap Marxisme sebagai Darwinisme yang diterapkan pada ilmu sosial. Menurut Plekhanov, Lenin benar-benar menerapkan Darwinisme pada masyarakat dan tanpa belas kasih membantai seluruh masyarakat yang dianggapnya sebagai kawanan binatang. Namun sesungguhnya manusia bukanlah sejenis binatang, namun makhluk mulia yang diciptakan Allah dan memiliki ruh. Tujuan keberadaan mereka di dunia bukanlah untuk bertikai, berperang, dan menumpahkan darah sebagaimana pernyataan kaum komunis maupun Darwinis, namun agar mereka menunjukkan akhlak yang diridhai Allah. Hanya ketika manusia memahami hal ini,
yakni menjalani hidup dengan agama yang benar, mereka akan meraih kedamaian dan kebahagiaan. Akhir kehidupan Lenin yang mengingkari kenyataan ini merupakan peringatan bagi kita. Dari tahun 1922, penyakit yang semakin parah perlahan menjadikannya lumpuh. Di tahun 19